Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gelombang ultrasonik dalam dunia kedokteran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Tesya Dina Fadilah dan rekan saya Hilda Edenia Putri GF, Andara Swasta dan Mirsyadi Iksan, dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari gelombang ultrasonik. Yang kedua, sejarah perkembangan gelombang ultrasonik. Yang ketiga, konsep fisika yang ada pada USG. Yang keempat, cara kerja gelombang ultrasonik pada USG. Kenalkan, nama saya Mirsyadi Iksan, akan dengan NIM 17231113 akan menjelaskan materi tentang pengertian gelombang ultrasonik. Pertama adalah pengertian dari gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi dan tidak bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu sekitar di atas 20 kHz. Beberapa hewan yang memanfaatkan gelombang ultrasonik adalah lumba-lumba untuk berkomunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Ultrasonik dapat merambat dalam media padat, cair maupun gas. Refleksibilitas dari gelombang ultrasonik ini di permukaan hampir sama dengan permukaan padat, tapi teksturnya dan busa, maka jenis gelombang ini pun akan diserap pada aplikasi elektronik yang dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah kristal kuarsa yang diinduksi oleh resonansi dengan suatu medan listrik bolak-balik yang dipakainya, atau efek piezoelektrik. Kadang gelombang ultrasonik tidak ditemukan tidak periodik yang disebut derau atau noise, di mana dapat dinyatakan sebagai sumber posisi gelombang periodik, tetapi banyak komponennya adalah sangat besar. Kelebihan gelombang ultrasonik yang tidak dapat didengar, bersifat langsung dan mudah difokuskan. Jarak suatu benda yang dimanfaatkan, delay gelombang pantul dengan gelombang datang, seperti pada sistem radar dan deteksi gerakan oleh sensor pada robot atau hewan. Perkenalkan, nama saya Hilda Edenia Putri GF dengan NIM 18231120. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai sejarah penemuan gelombang ultrasonik. Perkembangan penggunaan ultrasonik dalam berbagai bidang ilmu kedokteran saat ini itu berawal dari ditemukannya cara mengukur jarak di dalam air menggunakan gelombang suara. Pada saat itu dikenal dengan istilah sonar atau Sound Navigation and Ranging. Pada tahun 1794, Lazzaro Spallanzani itu seorang ahli biologi Italia. Ia mendemonstrasikan kemampuan seekor kelelawar menentukan arah terbang dan mencari mangsa dalam gelap dengan menggunakan gelombang yang berfrekuensi tinggi atau gelombang ultrasonik. Sekitar tahun 1920-an, penerapan prinsip kerja gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran itu mulai diterapkan. Penggunaan pertama kali itu diaplikasikan untuk kepentingan terapi, di mana hasil penelitian William Free dan Russell Myers itu membuktikan bahwa gelombang ultrasonik itu dapat digunakan untuk menghancurkan sel-sel basal ganglia pada penderita penyakit Parkinson's. Pada tahun 1929 dan 1935, Solokhov itu mempelajari penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi objek logam. Pada tahun 1931,
Mulhauser itu mendapatkan paten menggunakan gelombang ultrasonik dengan 2 transducer untuk mendeteksi kecacatan pada logam. Setelah 20 tahun, itu di awal tahun 1940, gelombang ultrasonik itu dinilai memungkinkan untuk digunakan sebagai alat mendiagnosis suatu penyakit. Hal ini itu berkat hasil eksperimen Carl Theodor Dusik, itu seorang dokter ahli saraf, bersama dengan Frederick, seorang ahli fisika, itu berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur transmisi gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Tahun 1949 itu John Julian Wild, ahli bedah Inggris, itu berkolaborasi dengan John Reid, seorang teknisi, di mana mereka melakukan investigasi terhadap sel-sel kanker dengan alat ultrasonik. Pada tahun 1950, Wild bersama French dan Neil itu berhasil mengadakan riset dalam hal deteksi tumor-tumor otak. Beberapa waktu berikutnya, itu tahun 1952, Howry and Bliss itu mengeluarkan isu hasil penelitian mereka dalam visualisasi ultrasonik itu untuk jaringan kulit dan otot. Momen-momen tersebut menguatkan perkembangan teknologi ultrasonik dalam bidang kedokteran yang sangat pesat. Pada tahun 1955, itu penelitian yang dilakukan oleh Ian Donald terhadap kista ovarium dengan menggunakan alat metal flow detector itu mulai membuka peluang dilakukannya berbagai penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan ini tentu saja akan semakin menyempurnakan teknik pemakaian ultrasonik sampai menjadi seperti saat sekarang ini. Pada tahun 1981, di mana penelitian tentang hamburan balik gelombang ultrasonik dari hati yang normal dan abnormal itu sudah mulai dilakukan. Nah, akhirnya pada tahun ini penggunaan ultrasonik itu mulai merambat pada bidang obstetri ginekologi. Nah, beberapa hasil penelitian lanjutan yang cukup penting dalam bidang obstetri ginekologi itu antara lain ditemukannya metode penentuan ukuran janin atau fetal biometri, teknologi transducer atau alat pemindai digital, transducer 2 dimensi dan 3 dimensi modern, penghasil tampilan gambar jaringan yang lebih fokus, dan penentuan jenis kelamin janin dalam kandungan atau disebut juga dengan fetal anatomic sex assessment atau FASA atau FASA. Sekitar tahun 1980-an, itu dimulainya penemuan metode penentuan ukuran janin dalam kandungan atau disebut juga dengan metode fetal biometri. Nah, metode fetal biometri ini itu dapat membantu para dokter ahli obstetri ginekologi menentukan apakah pertumbuhan janin itu berjalan secara normal atau tidak. Sekitar tahun 1990-an, itu teknologi transducer digital memungkinkan sinyal gelombang ultrasonik yang diterima menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan tubuh dengan lebih jelas. Nah, pada pertengahan 1990, penemuan komputer, di mana penemuan komputer ini jelas sangat membantu dalam perkembangan atau kemajuan dari teknologi ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Perkenalkan, saya Andara Swasta, NIM 18231073. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai konsep fisika pada ultrasonografi atau USG. Gelombang ultrasonik yang dihasilkan dari alat USG memiliki daerah frekuensi di atas pendengaran manusia. Gelombang ultrasonik akan menciptakan vibrasi atau getaran mekanik pada medium yang dilaluinya. Gelombang mekanik yang sampai ke objek akan direfleksikan kembali ke dalam transducer dan sinyal tersebut akan diproses menjadi sebuah gambar. Frekuensi yang digunakan dalam ultrasonografi berada dalam rentang 2-18 MHz. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan bervariasi sesuai dengan kecepatan spesifik suara pada jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu interaksi gelombang ultrasonografi dengan medium. Yang pertama yaitu ada absorpsi.
Absorpsi merupakan penyerapan energi, di mana sebagian energi berubah menjadi energi panas. Absorb dipengaruhi oleh viskositas, waktu relaksasi, dan frekuensi. Jadi, gelombang suara yang diberikan tidak seluruhnya kembali lagi ke transducer, tetapi ada yang diserap oleh tubuh dalam bentuk panas. Ini adalah contoh gambar absorpsi. Ketika menggunakan transducer dengan frekuensi 5 MHz, akan menghasilkan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu 0,9 mm, sehingga tidak dapat menembus objek karena beberapa sinyal diserap oleh jaringan lunak, sehingga perlu untuk mengurangi frekuensinya. Jadi, semakin besar frekuensi, maka semakin pendek penetrasi atau daya tembusnya. Sedangkan semakin pendek frekuensi, maka semakin panjang daya tembusnya. Suara yang diabsorpsi juga bergantung pada kekentalan jaringan yang dilewatinya. Semakin kental dan kaku suatu jaringan, semakin besar absorpsinya. Tulang menyerap suara 10 kali lebih besar dari jaringan lunak, sementara jaringan lunak menyerap 10 kali lebih besar dari cairan. Yang kedua yaitu ada refraksi. Refraksi merupakan proses pembiasan atau pembelokan arah gelombang ketika gelombang melewati medium. Sama halnya dengan prinsip optis, refraksi menganut prinsip Snellius, sehingga didapatkan persamaan sinus sudut datang per sinus sudut bias sama dengan V pada medium datang per V pada medium bias. Di sini ada dua medium yang berbeda. Medium satu kita anggap sebagai udara, dan medium kedua kita anggap sebagai jaringan lunak. Ketika kita meletakkan transducer miring, maka gelombang yang dihasilkan tidak tegak lurus, melainkan lebih miring. Jadi ketika menggunakan USG harus tegak lurus dengan objek yang akan diamati. Selanjutnya yaitu ada scattering. Scattering merupakan proses penghamburan atau penyerapan berkas gelombang. Scattering disebabkan oleh interface yang lebih kecil dari frekuensi gelombang ultrasonik dan permukaan jaringan yang tidak rata atau tidak teratur. Pada saat gelombang suara mengenai objek, dia akan dihamburkan apabila objek tersebut tidak rata. Makanya sebelum melakukan USG, biasanya dokter akan mengoleskan gel USG pada permukaan kulit. Nah, apabila medium tidak rata, maka akan banyak sinar yang dihamburkan, sehingga tidak dapat dideteksi oleh transducer dan tidak menghasilkan gambar. Yang keempat ada difraksi. Difraksi merupakan proses penyebaran atau perjalanan berkas ultrasonik dari sumber ke arah jauh. Difraksi ditentukan oleh sumber gelombang atau probe. Semakin kecil probe, maka difraksi yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya yaitu ada refleksi. Refleksi merupakan proses pemantulan berkas oleh medium dan merupakan hal yang utama dalam pembentukan citra atau gambar. Pada ultrasonik, citra yang dihasilkan melalui berkas suara yang direfleksikan. Berkas gelombang yang dipancarkan tidak memperbesar ataupun memperkecil apapun pada formasi citra, tapi transmisi harus cukup kuat menghasilkan gema-gema di tingkat yang lebih dalam. Presentasi suara yang direfleksikan di antara muka jaringan tergantung pada impedansi. Impedansi adalah hasil kali kerapatan dan kecepatan suara dalam materi. Berkas ultrasonik yang dipantulkan ditentukan oleh sudut yang terjadi antara berkas suara dan permukaan yang merefleksikan. Semakin tinggi sudut yang timbul atau lebih dekat tegak lurus, maka semakin kecil suara yang dipantulkan. Perkenalkan, nama saya Tesya Dina Fadila dengan NIM 18231093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang prinsip kerja dari USG. Prinsip kerja dari USG ini menggunakan gelombang suara ultra, di mana gelombang tersebut memiliki frekuensi lebih tinggi yang berkisar antara 1 sampai 15 MHz atau 1 sampai 15 juta Hz. Gelombang suara frekuensi tinggi ini dihasilkan oleh medan listrik dan kristal piezoelektrik. Generator pulsa atau osilator berfungsi sebagai penghasil gelombang listrik. Kemudian oleh transducer diubah menjadi gelombang suara dan diteruskan ke medium. Apabila gelombang suara mengenai jaringan yang memiliki nilai akustik impedensi, maka gelombang suara akan dipantulkan kembali sebagai eko.
Di dalam media atau jaringan akan terjadi atenuansi gema atau eko yang lebih jauh, maka intensitasnya lebih lemah dibandingkan oleh eko yang lebih superficial. Pemantulan gema akan ditangkap oleh transducer dan diteruskan ke amplifier untuk diperkuat. Gelombang ini kemudian diteruskan ke tabung sinar katoda untuk melalui receiver. Seterusnya ditampilkan ke dalam sebuah gambar di layar monitor. Kelas selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang ada pada mesin USG. Alat yang pertama yaitu transducer. Transducer merupakan komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang tersebut diterima dalam bentuk akustik atau gelombang patul, sehingga dapat dibaca oleh komputer dan diterjemahkan dalam bentuk gambar. Alat USG yang kedua adalah monitor. Monitor adalah layar yang digunakan untuk menampilkan gambar dari hasil pengolahan data yang ada di komputer. Pada awal penemuannya, monitor memakai layar besar dengan tabung yang cukup tebal. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, layar monitor sudah semakin kecil dan tipis. Penggunaan layar monitor juga sudah berwarna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan warna hitam putih. Baiklah, selanjutnya alat-alat USG yang ketiga adalah mesin USG. Berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Mesin USG merupakan pusat data seperti Central Processor Unit atau CPU pada komputer. Semakin baik CPU yang dipakai pada mesin akan semakin baik pula dan cepat hasil yang ditayangkan di layar monitor tersebut. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi perkembangan bentuk mesin USG ini. Pada awal penemuannya, mesin USG masih sangat besar dan berat sehingga mesin USG tidak bisa dipindah-pindahkan. Namun seiring berkembangnya zaman, mesin USG sudah cukup tipis dan kecil sehingga efektif untuk penggunaan pada jarak lama dan dalam waktu yang cukup singkat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Rahma Evita Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi fisika, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.